Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sekarang kita akan memilih salah satu contoh lagi dari eh, konfigurasi elektron. Misalnya di sini kita memiliki nikel, maka dia memiliki 28 elektron. Kita anggap bahwa dia dalam keadaan tidak bermuatan ya, atau asumsikan sebagai netral. Maka kita memiliki 28 elektron. Sebelumnya kita akan membagi kembali blok-bloknya. Di sini ada blok S, blok P, blok D. Nah, kita dapat membentuk salah satu helium dari golongan 8. Kita tarik ke golongan S. Misalnya kita memiliki sini nikel, kita dapat langsung menghitungnya. 1s2, lalu dia melewati periode 2 di blok S, maka 2s2, lalu eh, melewati blok P. Ya, ini kita lihat 2p6 yang telah dilewati di sini. 2p6, lalu terdapat di sini terdapat 3s2. Yang ketiga, lintasan ketiga terluar, yakni 3s2. Lalu telah melewati blok P juga, 3p6. 3p6. Nah, di sini kita akan menghitung, dapat melihat di periode keempat bahwa terdapat uh, lintasan keempat terluar, yakni 4s2. Dan di sini sekaranglah saatnya kita menghitung uh, nikel ini sendiri ada di posisi keberapa dari awal blok D ini. Ternyata dia ada di posisi ke-8. Jadi kita dapat tulis sebagai uh, 3D8. Nah, selalu ingat ya, adik-adik, bahwa untuk uh, indeks atau uh, yang di depan dari penamaan blok, untuk blok D itu adalah periode dikurangi 1. Nah, kita dapat lihat bahwa di sini 4 dikurangi 1. Nah, 3 ini merupakan hasil dari 4 dikurangi 1, periode dikurangi 1. Selalu seperti itu. Karena memang D sendiri dimulai dari 3, bukan 4, seperti itu. Nah, kita telah mendapatkan bahwa di sini terdapat lintasan terluar, yakni 4s2. Sedangkan yang memberikan energi terbesar dari nikel ini tersebut adalah di 3D8. Nah, kita dapat lihat dan menentukan uh, apa sih yang terdapat di dalam nukleus itu sendiri, atau inti dari atom sendiri, melihat dari konfigurasi elektronnya. Seperti itu. Nah, ini sangatlah penting kita menggunakan metode yang mudah seperti ini ketika kita tidak memiliki bayangan. Bagaimana sih caranya, atau berapakah uh, urutan-urutan yang mesti kita lihat dari konfigurasi elektron. Kita dapat menggunakan sistem pemblokan ini. Nah, kita memiliki 28 elektron dari nikel. Jika kita asumsikan dia tidak memiliki muatan maksud saya, atau netral, maka kita akan memiliki salah satu metode untuk menentukan konfigurasi elektron. Misalnya, nikel memiliki elektron sebanyak 28. Nah, kita dapat tulis di sini ke bawah atau secara vertikal 4, ini menunjukkan periode, dan SPDF menunjukkan substisialnya seperti itu. Nah, kita dapat bulatkan di sini mengisinya 1S, lalu 2S, 2P, 3 untuk 3S, 3P, 3D. Oke, 3D. Nah, untuk F, kita tidak memiliki F di periode 3. Makanya kita isi di F, seperti itu. Di 4 maksudnya, periode 4. Nah, jadi kita dapat mengisinya secara mudah dengan metode ini, sama mudahnya dengan metode sistem periodik tadi. Nah,
Itu gunanya jika kita mengetahui hanya uh, elektronnya, jika tidak mengetahui sistem periodiknya posisinya di mana seperti itu. Nah, kita dapat gambarkan panah ke bawah, dimulai dari yang satu periode satu, dilanjutkan dari paling atas ke bawah, lalu pokoknya intinya kita tarik uh, diagonal dari paling atas ke paling bawah secara miring. Nah, kita dapat lihat misalnya di sini kita memiliki 28 elektron. Kita hitung saja bahwa S memiliki 2 elektron. Ini artinya telah memasukkan 2 elektron. Lalu di sini tidak ada 1P, sehingga kita langsung melanjutkan ke 2S2 sesuai arah panahnya. Kita masukkan 2S2, lalu kita tidak memiliki D, kita masukkan 2P6. Oke, 2P6 kita tulis di sini. Kita sekarang telah memiliki 10 elektron, jadi masih ada 18 elektron lainnya. Nah, kita akan gambarkan kembali untuk 3S2 di jalur arrow atau narrow panah dari yang kita gambar ini. Lalu kita akan mulai dengan 3D10. 3P6 maksud saya maaf sekali. 3P6, lalu kita terdapat 4S2. Nah, di sini kita telah memiliki 20, sisanya adalah 8. Nah, untuk yang terakhir kita bertemu dengan D, dengan substial D. Maka kita tulis sebagai 3D sisanya, karena D sendiri memiliki elektron maksimal sebesar 10. Nah, maka dari itu, sedangkan kita hanya membutuhkan 8 dari D ini sendiri. Maka dari itu kita tulis sebagai 3D8. Nah, kita dapat mengisi 8 dari sisa nikel. Nah, maka dari itu kita dapat melihat bahwa ini memiliki hasil yang sama dengan metode yang pertama tadi. Hanya saja mungkin bedanya kita dapat lebih mudah untuk tidak perlu menghitung lagi secara manual dari awal berapa elektron telah kita habiskan seperti di metode 2. Untuk metode 1 mungkin kita tinggal melihat saja elektron mana yang telah dilewati seperti itu. Nah, kita dapat lihat menentukan bahwa di manakah outer cell-nya atau lintasan terluar dari atom ini. Kita dapat melihatnya dari ada atau tidaknya atau besar periodenya, ada atau tidaknya S atau besar periodenya. Ketika kita menemukan S setelah sebelum D, itu artinya dan memiliki periode lebih besar, maksud saya, itu artinya dia berasal di lintasan yang paling luar. Memang penentu dari perluarnya sebuah elektron adalah dari maksudnya substansial adalah dari besarnya periodenya tersebut. Jadi walaupun D memiliki cakupan elektron lebih besar dari P atau S, tetap saja ketika periode S terdapat di sana, dialah yang paling luar. Nah, kita dapat lihat misalnya contohnya ZR. ZR memiliki periode 5 sehingga indeksnya adalah 4. Terdapat di urutan kedua dari D, maka kita dapat tuliskan sebagai 4D2, depannya adalah 5S2, lalu telah melewati 4P6, lalu terdapat telah melewati 3D10, yakni lintasan pertama untuk blok D. Kita telah melewati separuhnya 10. Nah, kita tulis di sini ya biar jelas. 4D2, 5S2, 4P6, dan kita telah melewati 3D10. 3D10 karena 4 minus 1. Lalu kita telah melewati 4S2. Nah, kita dapat melihat seperti itu konfigurasi elektronnya. Atau kalau saya mau makin detail dari awal, kita dapat menarik mundur, dan kita dapat memiliki konfigurasi elektron yang begitu lengkap. Dan kita lihat di sini bahwa lintasan terluar dari elektron merupakan 5S2, sedangkan yang menyumbangkan energi tertinggi dari elektron sebuah atom adalah 4D2. Jadi intinya kita dapat mengisi misalnya sebuah keranjang sesuai dengan aturannya.
Dan keranjang itu kita namai sebagai substansial S, P, D. Nah, itu merupakan metode atau prinsip terpenting dari konfigurasi elektron, dan itu terkait pada dua metode ini. Maka dari itu mungkin kita dapat latihan lebih jauh, atau adik bisa dapat latihan lebih jauh untuk bagaimana caranya menentukan konfigurasi elektron dari tiap unsur atau atom. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.